يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin dan iradah Allah kita dipertemukan di haflah yang mubarakah dengan satu harapan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla terima segala ibadah yang kita kerjakan siang hari ini dan mudah-mudahan Allah memaafkan segala salah dan hilaf kita selama ini. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, dalam praktek kurban kita punya dua pelajaran penting. Yang pertama adalah cinta dan yang kedua adalah pengorbanan. Maka dua hal ini senantiasa ada dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi adalah pribadi yang penuh cinta dan Nabi adalah pribadi yang siap berkorban. Dan pengorbanan Nabi kita nggak bisa sebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Dan cinta Nabi untuk umatnya pun tidak bisa kita bandingkan dengan yang lain. Saking besarnya cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Jadi sederhananya kalau ingin mengikuti sunnah Nabi, sebelum lari ke hukum, sebelum lari ke penampilan, sebelum lari kepada hal-hal yang lain, alangkah baiknya jika kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konsep cinta dan juga pengorbanannya. Takutnya kita sudah gaya-gayaan mengikuti sunnah Nabi, tapi ternyata urusan cinta dan pengorbanan gak ada apa-apanya dibanding yang Nabi sudah gariskan. Kan ini jadinya paradoks. Ada ungkapan banyak orang cinta sama Laila, tapi Lailanya gak kenal. Khawatirnya gitu, kita ngaku-ngaku mengikuti sunnah Nabi, ternyata Nabinya gak kenal, kan ini beresiko. Maka di antara bentuk komitmen kita terhadap sunnah Nabi ya memiliki cinta dan juga pengorbanan. Ya kalau nggak sama persis kayak Nabi minimal setengahnya gitu, seperapatnya gitu. Kalau kemudian tidak bisa 100% untuk mengikuti cinta dan juga pengorbanan seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, misal Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bicara konsep musuh atau rival, bahkan tidak hanya musuh personal, Pak, karena Nabi secara pribadi tidak punya musuh personal. Jadi nggak ada orang yang clash dengan Nabi secara kepribadian, itu nggak ada. Nabi tidak punya musuh secara personal. Karena rata-rata musuh Nabi atau seluruh musuh Nabi itu berkaitan dengan apa yang Nabi dakwahkan, apa yang Nabi sampaikan. Jadi nggak ada orang kemudian jelek-jelekin Nabi Muhammad gara-gara personalitinya, itu nggak ada. Hal itu kan diungkapkan juga oleh orang-orang Quraisy, Pak. Ketika Abu Sufyan bin Harb itu dialog dengan Heraklius. Ini ungkapan jujur seorang musuh di hadapan seorang raja negeri Syam, Romawi Timur waktu itu, namanya Heraklius. Dalam dialognya Heraklius nanya tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Heraklius, siapa di antara kalian orang Arab yang paling mengenal tentang sosok yang ngaku-ngaku jadi Nabi di kota Mekah? Maka Abu Sufyan bin Harb tampil, karena secara nasab beliau dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasabnya nyambung di Qusay bin Kilab, nyambung di Abdi Manaf. Jadi antara Nabi dengan Abu Sufyan itu nyambung di nenek moyang bernama Abdi Manaf. Supaya ketemu dulu nyambungnya nih, Pak. Saya bedah dulu nih nasabnya. Abdi Manaf itu punya anak dua. Yang pertama punya anak dua yang terkenal.
Ada 2 anak yang terkena dari Abdi Manaf. Yang pertama namanya Abdi Syam, yang kedua namanya Hashim. Nah, Abdi Syam dan Hashim ini saudara kembar. Abdi Syam, Hashim ini saudara kembar. Kakaknya Abdi Syam, adiknya Hashim. Kemudian Abdi Syam nanti punya anak namanya Umayyah. Nama anak Abdi Syam itu Umayyah. Kelak dikenal dengan Bani. Nah, itu dari Abdi Syam. Abdi Syam punya anak Umayyah, Hashim punya anak Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib dengan Umayyah sepupuan. Umayyah punya anak namanya Harb. Abdul Muthalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah dengan Harb berarti apa nih jatuhnya? Sepupu tapi generasi berikutnya lah, generasi kedua. Harb punya anak Abu Sufyan. Abu Sufyan anaknya Pak. Abdullah punya anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad dengan Abu Sufyan begitu. Nyambungnya di Abdi Manaf. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kata Abu Sufyan, saya tahu tentang sosok orang yang ngaku-ngaku Nabi lah itu. Kata Heraklius, yuk kita diskusi, kita ngobrol. Tanya jawab segala macam, kesimpulannya Pak ketika ditanya, ada nggak nenek moyang yang bermasalah? Oh nggak ada. Pernah nggak orang ini bohong dalam rekam jejaknya? Oh nggak ada, nggak pernah bohong dalam rekam. Atau ada nggak kemuskilan atau keanehan, kemaksiatan yang dilakukan oleh orang? Nggak ada juga. Jadi secara personal Nabi Muhammad SAW betul-betul diterima oleh masyarakat Quraisy. Hatta yang benci sama Nabi sekalipun setelah Nabi dakwah Islam itu nggak ada kebencian kepada Nabi Muhammad. Mereka benci kepada Nabi Muhammad karena apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Dakwah tauhid yang kemudian ditentang oleh orang-orang Quraisy. Keyakinan akan la ilaha illallah yang kemudian ditentang oleh orang-orang Quraisy. Kenapa? Orang Quraisy juga percaya Tuhan. Hanya saja bagi mereka Tuhan tidak hanya Allah, itu poinnya. Sedangkan Nabi mengajarkan Tuhan hanya ini persoalannya itu. Sama-sama menerima Allah sebagai Tuhan, bedanya yang satu Allahnya disandingkan dengan yang lain. Oleh Nabi Muhammad Allah hanya diesakan, ditunggalkan dibanding apapun dan siapapun. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi bencikah dengan orang-orang kafir? Jawabannya tidak. Makanya dalam peperangan Pak, Nabi dengan Abu Sufyan di perang Badar ketemu musuhan, rival. Di perang Uhud ketemu rival. Di Futuh Mekah Abu Sufyan masuk Islam dan selesai urusan. Selesai urusan. Bahkan seorang Hindun, istri dari Abu Sufyan, itu melukai betul perasaan Nabi SAW. Nabi punya paman yang sangat baik, namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau gugur pada perang Uhud. Eksekutornya adalah Wahsi. Wahsi ini ditugaskan langsung oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan. Bunuh Hamzah, bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang kena ya cuman Hamzah. Hindun Pak belum puas dengan kematian Hamzah, didatengin jenazahnya. Dipotong hidungnya, potong telinganya, coret-coret wajahnya pakai pisau. Belum puas juga, dibelek dadanya, diambil jantungnya. Masih belum puas juga, dikunyah jantungnya, dilepeh jantungnya. Saking ingin puasnya gitu dengan kematian Hamzah. Waktu Nabi lihat jenazahnya sudah berantakan, Pak. Nabi nangis. Segini amat gitu bencinya sama Hamzah, sama Nabi SAW. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ketika Abu Sufyan masuk Islam, Hindun masuk Islam. Nabi terima Islamnya? Nabi terima. Wahsi yang membunuh Hamzah pakai tombaknya masuk Islam. Nabi terima Islamnya? Nabi terima Islam. Itu cinta Nabi dan pengorbanan Nabi. Berapa korban perasaan Nabi itu? Harus ketemu dengan orang yang membunuh pamannya. Tapi bagi Nabi selesai. Kenapa? Karena ketika orang itu sudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka orang itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Dan kalau sudah jadi umat Nabi Muhammad, Pak, apapun yang dia sudah lakukan, Nabi maafkan. Khalas. Khalid bin Walid, Pak, di perang Uhud menjadi salah satu penyebab perang Uhud itu menuai kekalahan. Masuk Islam, diterima Islamnya. Itulah cara Nabi mensikapi rivalitas, Pak. Cara Nabi menyelesaikan permusuhan.
Permusuhan itu nggak pernah masuk ke dalam hati. Kalau toh Nabi benci bukan orangnya, tapi kelakuannya. Wah, orang ini syirik. Nabi benci dengan kesyirikan, itu jelas. Wah, orang ini maksiat. Nabi benci dengan kemaksiatan, itu jelas. Tapi Nabi nggak benci orangnya, Pak. Nggak ada sejarahnya Nabi benci orangnya. Dan Nabi akan pelan namun pasti mengajarkan supaya orang ini berubah. Dengan beragam cara, Pak. Pokoknya harus berubahlah orang ini. Supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Nabi, Pak, bisa menyelamatkan seluruh umatnya. Karena targetnya kan semuanya harus selamat. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, target Nabi, Pak, tidak ada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk neraka. Itu target Nabi. Nggak boleh ada yang masuk neraka, Pak. Semuanya harus masuk surga. Dan ini adalah kegelisahan Nabi sampai padang mahsyar, bukan sampai meninggal. Nabi itu gelisah, khawatir ada umatnya masuk neraka, bukan saat Nabi di dunia, Pak. Sampai di padang mahsyar Nabi masih gelisah. Dan itulah yang akhirnya melahirkan syafaatul uzma. Itulah yang melahirkan syafaat agung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gelisahnya sampai padang mahsyar, Pak. Jadi betul-betul Nabi sayang sama umatnya, cinta sama umatnya, dan memastikan agar umatnya tidak ada yang masuk neraka. Maka hadirin ikhwati man rahimakumullah, kalau kita ngaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, buang itu kedengkian dalam hati. Buang itu kebencian dalam hati. Kalau masih benci sama orang, gagal jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa umat Nabi Muhammad benci sama sesama muslim? Itu gimana ceritanya, Pak? Makanya dalam surat Al-Hasr ayat ke-10 kita berdoa, Pak, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan di dalam hati kami ghillan. Ma makna ghillan? Ghillan itu kedengkian. Benci yang sudah akut gitu. Ya Allah, jangan kau masukkan ghillan di dalam hati kami. Ghil itu enggak boleh. Lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, itu jelas enggak boleh. Maka kalau berani mengaku mendeklar sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi mengaku mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tolong Pak, buang itu kebencian sesama Muslim. Kalau masih nyangkut kebencian, gagal, Pak. Mau ngaji di mana, mau belajar di mana, mau gurunya siapa, kalau masih punya kebencian terhadap sesama Muslim, gagal jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun alasannya. Hari-hari ini nih, Pak, nih, kalau saya buka YouTube, saya kalau buka YouTube nggak nonton video saya, Pak. Saya nggak perlu nonton. Kalau saya buka YouTube, Pak, saya lihat perdebatan tentang musik nggak selesai-selesai, sampai ada doa. Ya Allah, ngeri, Pak, ini. Terlepas lah, Pak, ya, Bapak Ibu pro mana nih, tapi mendoakan sesama Muslim sampai segitu tuh doa Allah karim. Ngeri, Pak, itu. Kalau bagi saya fix itu nggak banget nih. Masa orang yang berbeda pandangan didoain, Pak. Doanya jelek pula, Pak. Nggak pernah baca sirah kayaknya ini, Pak. Saya spill sedikit, Pak. Spill sedikit. Ada perdebatan masalah musik. Kita sepakati dulu, Pak, hukum musik itu diperdebatkan. Ada yang mengharamkan secara mutlak. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, haram mutlak. Titik, tidak ada koma, selesai. Yang kedua, Pak, ada ulama Andalusia namanya Ibnu Hazm. Kata Ibnu Hazm, tidak ada dalil yang sorry itu tegas, Pak. Tegas itu kayak hurimat alaikumul maitatu, haram bangke. Nah itu namanya sorry itu jelas. Nggak ada lagi multi tafsir, nggak ada lagi pemaknaan. Pokoknya udah jelas bangke hukumnya, titik, Pak, itu. Itu namanya sorry. Kata Ibnu Hazm, tidak ada dalil yang sorry, yang secara tegas menyatakan bahwa musik itu haram, kata beliau. Sehingga kata Ibnu Hazm, musik tergantung pada tujuan, musik tergantung pada syair, musik tergantung pada aktivitasnya kayak gimana. Kalau kemudian aktivitasnya tidak mengandung kemaksiatan, tidak mengandung yang diharamkan, boleh. Tapi kalau mengandung kemaksiatan,
Jangan, gitu lah kesimpulannya. Jadi ada yang bilang haram secara mutlak, ada yang bilang haram tapi dengan syarat. Kalau tidak ada syarat itu terpenuhi, berarti hukum asalnya adalah mubah. Mubah itu ya boleh, Pak. Didengerin nggak ada pahala, ditinggalin nggak ada dosa. Ya itu mubah saja. Itu Ibnu Hazm Pak punya fatwa. Itu kesimpulannya mau kemanapun itu kesimpulan. Bapak mau ngaji di mana saja tentang masalah musik itu muncul dua pendapat yang berbeda. Satu haram secara mutlak, satu haram dengan syarat tertentu. Ada syaratnya berlaku haram, tidak ada syaratnya mubah-mubah saja. Itu kesimpulannya, Pak. Gak usah baper dengan kesimpulan ini. Pak pro yang mengharamkan, ya monggo atur-atur aja. Mau pro dengan haram tapi dengan syarat silahkan Pak. Tapi jangan kemudian benci orangnya. Kita ini sesama muslim. Malu Pak sama orang yang bukan muslim. Jadi Islam gak seru. Urusan musik berantem. Baper banget Pak itu. Sudah gitu saling mendoakan. Ya Allah Karim. Ada satu ustadz mendoakan. Doanya gini Pak. Ya Allah. Gitu. Nanti kata ustaznya, tolong aminkan. Ya Allah, mudah-mudahan ustadz dan pendukung-pendukungnya yang menghalalkan musik, yang membolehkan musik dengan catatan tidak melalaikan, tidak ini, mudah-mudahan mati dalam keadaan mendengarkan musik. Ini doa model apa Pak ini? Anak SD aja gak kepikiran. Ini mohon izin Pak ya, ini saya sampaikan kenapa? Karena bahasnya tadi, karena berhubungan dengan Dzulhijjah, ada kalimat cinta dan pengorbanan. Tolonglah, kita ini kan umat Nabi Muhammad, Pak, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dihisab nanti, ada Nabi Muhammadnya itu. Nungguin Pak di Telaga Al-Kausar. Malu kalau tidak kemudian di dunia ini, dengan umat Nabi Muhammad yang lain, ribut, berantem. Wong Nabi, Pak, ingin memastikan bahwa tidak ada kebencian dalam hati seorang Muslim dengan sesama Muslim. Tidak ada. Kita ambil contoh, Pak, contoh yang lain lah. Nabi SAW. Kalau mungkin tadi Abu Sufyan, Hindu itu masih belum terlalu wah gitu, Pak. Nabi SAW, Pak, datang ke Taif itu sudah mengalami kesedihan yang luar biasa. Paman meninggal, istri meninggal, kekayaan habis. Kan itu baru diboikot Pak oleh orang-orang Quraisy. Sudah kekayaan habis, istri dan paman meninggal, kekejaman Quraisy makin dahsyat sampai ada rencana membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi serba deadlock Pak, mentok kemana-kemana nih. Aduh, kota Makkah udah nggak kondusif lagi. Maka Nabi cari peruntungan Pak, Nabi hijrah. Hijrah pertama kali Nabi bukan ke Madinah, tapi ke negeri Taif yang sekarang kalau umroh suka jadi destinasi wisata tuh. Kita ke Taif foto-foto seneng-seneng Pak. Nabi itu nggak ada ceritanya seneng-seneng. Nabi ke Taif itu diusir Pak itu. Sama orang-orang Taif dulu kan begitu. Nabi diusir, dilemparin batu, Nabi sampai lari terbirit-birit Pak, dilemparin batu sama orang-orang Taif. Berdua doang tuh Nabi hijrahnya. Nabi dengan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah sibuk Pak melindungi Nabi SAW dari lemparan batu. Sampai pipi Nabi berdarah, pelipis Nabi berdarah, kaki Nabi berdarah, capek Nabi. 10 hari tinggal di kota Taif, tidak ada satupun rumah yang mau membukakan pintunya untuk menjamu Nabi SAW. Padahal Pak orang Arab terkenal dengan selalu memuliakan tamu. Untuk kasus itu Nabi, tidak ada satupun pintu rumah yang menyambut Nabi dan menyediakan makanan untuk Nabi. 10 hari Pak. Sampai Pak ketika Nabi sudah dilempari batu berdarah-darah, ada namanya Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Ini bapaknya Hindun dan pamannya Hindun, Pak. Yang dua orang ini mati nanti di perang Badar. Bapaknya Hindun, Utbah bin Rabi'ah, dan pamannya Hindun, Syaibah bin Rabi'ah. Utbah ngeliatin Pak, dan beliau kenal karena sekampung, artinya sekota Mekah itu. Utbah ini orang Mekah, cuman dia punya kebun di Taif. Diliatin kayak Muhammad ini. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelihatan Pak berdarah, capek, lelah. Gitu. Sampai Pak ini supaya kita gambarkan betapa prihatinnya Nabi. Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah manggil anak buahnya, namanya Adas. Adas ini. Berikan anggur untuk orang itu. Musuh saja iba Pak. Musuh saja iba sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam padahal musuhan. Saking prihatinnya Nabi Pak.
Karena Utbah tahu pamannya udah nggak ada, istri udah nggak ada, harta udah habis, omongannya nggak ada yang dengar. Kekejaman Quraisy makin dahsyat. Datang ke Taif, alih-alih dibantu, yang ada malah diusir. Deadlock Pak Nabi itu. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, dikasih anggur oleh ada. Singkat cerita nih, nanti ada masuk Islam Pak, gara-gara dialog sama Nabi. Ketika Nabi SAW dalam kondisi prihatin kayak tadi Pak, Jibril datang, kata Jibril, Rasul, saya kesel. Malah malaikat yang kesel Pak. Ini Bapak bayangkan saja, malaikat saja yang tidak punya nafsu itu kesel. Gimana manusia? Kan malaikat itu kan tidak punya nafsu Pak. Masa malaikat kesel itu? Sampai Jibril, mohon maaf nih, agak memprovokasi Nabi SAW. Kata malaikat Jibril, Rasul, saya bawa malaikat penjaga gunung ini. Sekarang engkau berdoa kepada Allah agar Allah menimpakan gunung di seluruh kota Taif. Supaya Allah menimpakan gunung di atas penduduk kota Taif. Yang diminta itu gunung Abu Qubais. Itu gunung besar yang ada di kota Makkah dan itu bisa menutupi sekota Taif. Minta sama Allah. Nih malaikatnya udah dibawa nih. Ente minta langsung kerja nih. Itu provokasi. Ini malaikat semua. Dalam tanda penting provokasi. Kata Nabi SAW, tidak begitu wahai Jibril. Gak gitu. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kenapa? Fa innahum qaumul la ya'lamun. Mereka kaum yang tidak tahu, sudah biarin. Justru saya berharap dari sulbi-sulbi mereka akan lahir orang-orang yang membela agama Islam. Itu Pak mental Nabi itu sunnah Nabi itu. Ini baru ribut masalah fikih, berantemnya Masya Allah. Memalukan. Pada persoalan fikih itu Pak, ya Allah, furu Pak, furu. Itu persoalan sederhana saja. Jangan terlalu baper. Jadi kalau lihat YouTube, baca tauhid yang banyak Pak. Takutnya Bapak lihat YouTube terpengaruh gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim lihat. Kenapa? Banyak setannya Pak itu. Yang bikin hati kita busuk, bikin hati kita penuh kebencian, bikin hati kita penuh dengan amarah, itu bahaya. Yang syahdu-syahdu sajalah lihatnya. Ada Agi, yang syahdu lah, itu beresin hati, sabar, itu aja lah. Ini sudah, mohon maaf, maksudnya gini Pak, kadang-kadang nih saya tidak terlalu setuju dengan media sosial itu. Media sosial itu tidak ada syarat yang nonton, yang dengar harus umur berapa tahun, itu nggak ada. Termasuk yang masih middle kah dalam belajar, masih basic dalam belajar, sudah upper dalam belajar, itu nggak ada ketentuannya. Sehingga sangat mungkin Pak, orang yang baru belajar langsung dengar persoalan-persoalan berat, akhirnya salah persepsi, salah paham. Itu sangat mungkin. Ada anak SD, ujuk-ujuk masuk SMP Pak, berabe itu urusannya tuh, berantakan itu. Itu yang saya khawatirkan, makanya betul-betul perlu ada filter dan perlu ada edukasi lah. Ya banyakin istighfar lah supaya tidak terjebak dengan hal-hal yang malah nanti bikin kita menjadi madarat dalam urusan hati. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Cinta dan pengorbanan ini, Pak, saya ambil sebagai satu judul. Kenapa? Karena perjalanan kurban di situ. Misal, Pak, kita ambil contoh. Kurban pertama kali di era Nabi Adam alaihi salam. Antara Qabil dan Habil disyariatkan mereka berdua untuk berkurban. Masalah asalnya apa, Pak? Kenapa Qabil dan Habil harus berkurban? Ada masalah apa sebelum? Yang populer lah minimal. Walaupun validasinya saya belum bisa pastikan. Urusan cinta. Urusan mahabbah itu, urusan cinta. Dalam sebuah riwayat Pak, dalam Ibnu Katsir, ini riwayat di Ibnu Katsir Pak. Kita bisa diskusikan benar tidak riwayatnya, sangat bisa. Tapi ini riwayat yang ada dan bertebaran di Ibnu Katsir. Labuda itu kembarannya Habil dan secara fisik memang tidak terlampau cantik. Adapun Iklima itu adalah kembaran dari Qabil dan masyhur dengan kecantikannya. Di era Nabi Adam, Pak, nggak ada manusia yang lain kecuali Nabi Adam dan Hawa. Jadi kalau ingin menikah, memperbanyak keturunan, ya anak-anaknya harus menikah, Pak. Mau tidak mau harus menikah. Tapi kan persoalannya kan satu bapak, satu ibu, itu kan agak gimana gitu. Akhirnya adalah istilah kawin silang gitu, Pak. Jadi yang lahir brojol nih, Iklima dan Qabil itu nggak boleh nikah, anggaplah mahram. Kenapa? Lahirnya barengan. Habil dengan Labuda nggak boleh nikah nih. Kenapa? Karena lahirnya barengan. Maka disilang. Labuda nikah dengan Qabil, Iklima nikah dengan Habil. Kalau bapak nih jadi Qabil, Pak, kembaran cantik, malah buat yang
lain. Ada yang lain yang kurang cantik malah buat kita, Bapak lah sebagai laki-laki kira-kira gimana, Pak? Sama dong, Mas. Ini kalau kita jadi anak Nabi Adam dari zaman dulu kayaknya urusannya Kabil semua nih, Mas. Nah, singkat cerita Qabil nggak nerima, Pak. Ramelah ini perdebatan sampai akhirnya Nabi Adam alaihissalam tetap memutuskan ya, sebagaimana keputusannya kan tidak boleh yang barengan. Akhirnya ada permusuhan, Pak. Kenapa permusuhan? Ya, mulai kedengkian itu muncul. Jadi dengki ini musuh sepanjang zaman, Pak. Hati-hati dengan kedengkian. Muncullah Kabil dengkinya kepada Habil. Kenapa? Karena Habil sudah direndahkan dan dia mendapatkan yang lebih utama daripada Qabil. Kan biasa orang dengki gitu, Pak. Kok kenapa bukan saya? Kenapa harus dia? Nah, itu dengki itu gitu, Pak. Sampai akhirnya, Pak, Nabi Adam diperintahkan Allah untuk mensyariatkan kurban. Kabil kurban, Habil juga kurban. Kurban zaman dulu, Pak, kalau diterima oleh Allah, caranya itu bukan disembelih, tapi dibakar oleh Allah langsung. Makanya di beberapa praktek ya, suku-suku bangsa di dunia ada aktivitas bakar orang. Itu karena memang punya sanadnya, Pak. Di zaman Qabil yang namanya kurban itu diterima, itu kalau dibakar oleh Allah. Jadi kalau kena api oleh Allah berarti diterima kurbannya. Termasuk, Pak, zakat di era Nabi Musa. Kalau Bapak baca Qasasul Anbiya tentang Nabi Musa, zakat di era Nabi Musa, itu cara zakatnya dengan dibakar, Pak. Makanya waktu Nabi Musa munajat kepada Allah, Nabi Musa itu melihat ada umat yang kalau zakat, zakatnya dibagiin ke orang-orang miskin. Kata Nabi Musa, ya Allah, aku melihat ada sekumpulan banyak orang yang mereka berzakat kepada orang miskin di antara mereka. Ya Allah, jadikan itu sebagai umatku. Karena Nabi Musa kalau zakat harus dibakar. Kata Allah, bukan umat ente itu, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu langsung dijawab, Pak. Itu disebut dengan Gunung Munajat. Jadi Nabi Musa pernah ke Gunung Munajat. Itu ada beberapa munajat Nabi Musa alaihi salam yang intinya, Pak, Nabi Musa pengen punya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Allah, itu bukan umat ente, itu umatnya Nabi Muhammad. Kurang bangga, Pak, kita direbutin, Pak, oleh dua nabi ini. Udah direbutin musuhan, Pak. Kan memalukan. Janganlah. Direbutin kita, Pak. Oleh Nabi Musa tuh pengen kayak umat, dapat umat kayak kita ini, Pak. Nah, kembali, Pak. Jadi zaman dulu tuh kalau kurban diterima tuh dibakar. Qabil nyiapin hasil pertaniannya karena dia seorang petani. Habil menyediakan kambingnya karena dia seorang peternak dan pengembala kambing. Setelah disiapkan kambing dan hasil pertanian, ada beda, Pak. Beda kualitas. Kalau Habil yang paling dia suka dan dia sayang kambingnya, berarti ini cinta, Pak. Yang dikurban tuh yang paling disukai, dicintai. Disiapkanlah yang paling bagus, paling keren, paling ya ideal lah. Yang Qabil, timbang kurban inilah yang sortiran aman. Karena kalau yang bagus mendingan dijual, Pak. Komoditas ekonomi lah. Ya. Berpikir lah, fulus lah ada. Singkat cerita Allah menerima kurbannya Habil. Marah, Pak, Qabil. Dan saking marahnya kata Qabil, Pak, la aqtulannak, ane bunuh ente. Tuh kalau orang negeri gitu, Pak. Kalau kalah gitu. Ini mental-mental loser tuh ya, mental-mental cemen tuh ya. Kalau udah kalah, gue bunuh. Gue doain. Itu cemen itu. Hadirin khatimah rahimakumullah. Akhirnya Allah Azza wa Jalla menerima kurbannya Habil, tidak menerima kurbannya Qabil. Tapi, Pak, karena kedengkiannya Qabil semakin besar, dihembuskan lagi oleh setan makin besar, sampai, Pak, laqtulannak ini bukan isapan jempol belakang. Bapak tahu nggak? Waktu Qabil ngomong laqtulanak, ane bunuh ente, jawaban Habil apa, Pak? Jawaban Habil apa? Waktu kata Qabil, saya bunuh ente, kata Habil, ini jawaban Habil, Pak. Serah. Tangan ini tidak akan membalas. Kalau mau bunuh, bunuh aja, Bang. Tangan ini nggak pernah akan membalas. Nah, itu mental tuh, luar biasa tuh, Pak. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di akhir zaman nanti, Pak, akan timbul fitnah. Di mana rumah kita akan didatangi orang-orang jahat. Dan saat itu terjadi, maka jadilah anak Adam yang paling baik. Tapi ini agak-agak ngeri nih, Pak. Di akhir zaman akan timbul fitnah, Pak. Di mana rumah-rumah kita tuh didatangin orang. Dan kita, kata Nabi Allah Muhammad, harus jadi anak Adam yang paling
Berarti jadi Habil jadi Qabil nih. Berarti kalau kita mau dibunuh, makanya agak ngeri nih Pak. Mudah-mudahan sih masih jauh lah ya. Hadisnya ada Pak, mudah-mudahan masih jauh lah gitu ya. Mudah-mudahan zaman mana lah gitu ya. Karena kalau kita nggak ngelawan kayak gimana? Itu saking rumitnya Pak urusan umat saat itu sampai disebut dengan zaman fitnah, di mana benar salah itu nggak jelas. Sehingga daripada kita mengotori tangan untuk membunuh, mendingan diam. Itu pula yang terjadi di era Utsman bin Affan, di era Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saya gambarkan dulu, Pak. Ini fitnah yang ada di zaman Ali. Itu kan Ali dengan Muawiyah perang. Nah, sahabat tuh bingung, Pak, bela mana? Dukung mana? Karena dua-duanya sahabat Nabi, dua-duanya orang mulia, dua-duanya orang saleh. Ini gimana ini? Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas Pak akhirnya meninggalkan konflik. Nah, dalam satu riwayat perginya ke Cina katanya, Pak. Tapi ini perlu divalidasi nih, karena belum clear nih urusannya. Pokoknya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mau terlibat dengan konflik. Datang ponakannya, Pak. Paman, ayo kita terlibat dalam perang ini. Kita lawan. Entah anak ponakan ini pilih siapa, saya nggak lupa lagi. Pokoknya ayo ikut perang. Jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas, Pak. Siap. Tapi tolong siapkan pedang yang padang itu punya mata. Kata ponakannya, punya mata gimana Pak? Pedang itu kalau dihantam kepada orang beriman, mental. Tapi kalau yang kena orang kafir, mati. Carikan pedang seperti itu. Kata ponakannya, pedang di mana itu? Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas pengennya bacok aja lah. Hajar. Nah kalau orang itu beriman, mental, nggak bisa mati gitu. Kalau orang itu kafir, atau munafik, atau fasik, mati. Carikan pedang begitu. Kata ponak, ya kagak ada paman. Mana ada pedang begitu? Ya sudah, kalau gitu saya tidak akan terlibat. Itu zaman fitnah gitu. Makanya kata Nabi, jadilah anak Adam yang paling baik. Tangan kita jangan berlumuran dosa. Tangan kita jangan berlumuran darah. Hati-hati Pak. Karena zaman fitnah sangat mungkin terjadi di zaman tertentu di mana pembunuhan merajalela dan gak jelas Pak, mana benar mana salah. Maka tangan ini jangan berlumuran darah. Jadilah anak Adam yang paling baik. Jadi kalau Qabil bilang, la'aqtulanak, serah. Tangan ini tidak akan membalas. Wallahu a'lam. Hadirin ikhwati rahimakumullah, maka Habil Pak menyediakan yang paling dia cinta sebagai bentuk pengorbanannya, maka Allah terima kurbannya. Maka penerimaan kurban hanya dengan cinta dan kesiapan berkorban dengan maksimal. Itulah standar Allah terima kurban kita. Iringi dengan penuh cinta. Maka jadi hadis Pak, dia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bisa kurban itu pilih hewan yang paling bagus Pak. Makanya kata Nabi tidak boleh yang picek, tidak boleh yang rawing, tidak boleh yang pincang, tidak boleh yang sakit, tidak boleh yang tua. Kasihan yang makan kurban Pak. Godok udah 3 jam kagak empuk-empuk tuh. Dimakan malah giginya yang copot masalah. Jadi kenapa tidak boleh yang begitu? Ya kan harus yang terbaik. Kalau bisa ya kambingnya yang besar. Tinggal cari sajalah kambing besar tapi harganya murah. Walaupun Pak rata-rata yang kambingnya besar bagus, itu resiko Bapak. Kalau mau kurban ya cinta Bapak seberapa besar untuk Allah dan Rasulnya. Sampai Nabi saking agak galak Pak urusan kurban ini, kata Nabi, man kana lahu sa'ah, siapa yang punya kelapangan rezeki, kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat musala saya. Jangan dekat-dekat Masjid Nabawi. Kalau orang punya kelapangan rezeki tapi tidak mau kurban. Saya tanya dulu Pak, kan kata Nabi kalau orang punya kelapangan rezeki, berapa standarnya? Berapa juta kita punya rezeki yang layak untuk kurban, yang pantas untuk kurban? UMR-nya berapa ya Pak? 10 juta. Beresin dulu kebutuhan pokok yang wajib, ada lebihnya. Itu tuh Pak. Jadi kalau Bapak bingung beli HP baru, beli kurban. Selesai itu. Mending jalan-jalan, mending kurban. Kenapa? Man kana lahu sa'ah. Maka kata Imam Abu Hanifah, karena kalimatnya man kana lahu sa'ah, artinya kalau punya kelapangan rezeki. Kalau tidak punya kelapangan rezeki, kena hukum selesai. Kalau tidak punya kelapangan rezeki, selesai. Tapi kalau orang punya kelapangan rezeki, kata Imam Abu Hanifah, wajib
bukan sunnah, kata Imam Abu Hanifah. Tapi kata Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Kira-kira Pak ambil yang mana nih? Lama-lama sih yang gampang-gampang ambilnya. Ambil yang berat agak susah. Yang gampang aja lah. Yang sunnah aja. Biar gak ada beban. Kalau mau ya tadi Pak, kalau man kana lahu sa'ah ya barometernya yang penting punya kelapangan rezeki. Kalau memang tidak mau kurban ya harus tidak memenuhi persyaratan ini Pak. Yani tidak punya kelapangan rezeki. Tapi pada tapinya nih. Kelapangan rezeki itu ditunggu atau dipersiapkan? Ditunggu. Saya itu pengen kurban, tapi ya belum ada rezekinya. Ya kalau Bapak tungguin rezekinya ya nggak bakalan ujuk-ujuk datang, Pak. Tapi kita bikin prepare, persiapan. Ada waktu 1 tahun kemarin itu. Beres Zulhijjah nih, Pak. Berarti masuk bulan Muharram. Berapa kambing harganya, Pak? 3 juta, Pak. Sebulan 300.000, 10 bulan dapat 1 kambing, Pak. Cukup 300.000. Tinggal Bapak cari kambing yang harganya pas, itu sudah dapat Pak kurban. Jadi sebetulnya man kana lahu sa'ah, kalau ditunggu Pak, ya sampai kapanpun juga nggak bakalan bisa. Makanya harus dibikin prepare, sama kayak orang haji Pak. Ada istilah tabungan, itu namanya prepare, persiapan. Umroh, nabung umroh, itu prepare Pak, persiapan. Memang begitu harusnya. Maksud Nabi, maksud Allah Pak, haji itu wajib, man istata'a ilaihi sabila, itu bukan ditunggu mampunya. Ya sudah sekarang untuk berusaha untuk jadi mampu, nabunglah mulai. Selebihnya Ustaz gimana nih kalau nabung cicilannya nggak ada buat masuk cicilan tabungannya. Bismillah saja dulu Pak. Yang penting ada dulu nabungnya. Yang penting sudah nyiapin buat tabungan kurbannya. Kapan penuhnya, kapan bisanya terserah Allah. Ada pemulung Pak, nih yang rame viral nih zaman dulu. Ada pemulung bisa kurban kambing 2 Pak. Padahal kerjaannya cuman pemulung, ibu-ibu pula. Terkenal itu dulu, viral lah kalau sekarang mungkin viral. Ibu-ibu Pak zaman dulu itu sampai bisa kurban 2 ekor kambing. Padahal pemulung. Kita kan bukan pemulung. Maksudnya kita kan lebih tinggi lah ya secara level daripada pemulung. Masuk pemulung aja kurban kita enggak ya. Ini dorongan saja Pak. Asyamil bukan? Bukan. Ya, mudah nanti hubungi lah ya. Yang berkaitan lah. Silakan kalau di kampung masing-masing juga silakan. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kaidah cinta dan pengorbanan itu berlaku dalam kurban. Sampai Pak di era Nabi Ismail alaihi salam, kalimat cinta dan pengorbanan betul-betul diuji, Pak. Karena memang ujiannya di situ. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ini ingin digambarkan bagaimana dalam sebuah konsep kurban, ujian cinta itu prioritas sekali, Pak. Kadang-kadang kan kita diuji dengan musibah, kita diuji dengan kesyukuran. Ini diuji dengan cinta, Pak. Cinta itu ujian yang berat, Pak. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Ibrahim itu berdoa berulang-ulang, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, pengen punya anak yang saleh. Allah kabul nggak Pak doanya? Allah kabul. Anaknya soleh nggak? Anaknya Ismail Pak. Bukan soleh, anaknya itu Ismail. Cuman dia, jadi anaknya itu soleh Pak. Ismail namanya, tapi orangnya soleh. Tahu dari mana Ustaz bahwa Ismail itu sangat soleh sekali? Kita cek dalam surat As-Saffat ayat 102 Pak. Ini Masya Allah Pak. Doanya pengen minta anak yang soleh, Allah berikan anak itu punya kepribadian yang soleh sekali. Kata Ibrahim Pak, dalam satu momen, ini pertemuan keempat antara Ismail dengan Ibrahim alaihissalam. Karena 13 tahun Pak, atau 12 tahun, Nabi Ibrahim cuma ketemu 4 kali. Kali keempat ketemunya, obrolannya aneh Pak. Ya Bapak kalau ketemu anak yang sudah puluhan tahun tidak ketemu, harusnya kan ngobrolnya ya biasalah itu. Mau apa? Ayah beliin. Mungkin itu lah, karena merasa punya hutangan begitu. Nabi Ibrahim ulangnya aneh Pak, kata Ibrahim. Ya bunayya inni ara fil manam. Ananda, Bapak mimpi. Dan mimpi para nabi adalah wahyu. Berarti sama dengan perintah. Tapi kalimat Ibrahim halus Pak, bukan nah, Bapak diperintahkan, bukan gitu, Pak. Bapak bermimpi. Padahal mimpinya para nabi adalah wahyu. Wahyu itu isinya perintah. Tapi Ibrahim pengen ngobrol dengan suasana yang harmonis itu, Pak, yang enjoy gitu. Bapak mimpi nak sampai 3 malam Bapak mimpi. Apa mimpinya? Anni azbahuk. Bapak menyembelih kamu.
Padahal ini perintah untuk menyembelih, bukan mimpi menyembelih, Pak. Ini perintah. Cuman Ibrahim, apa nih kalimat yang cocok nih? Karena harus ngobrol dengan anak usia 13 tahun. Bapak mimpi nyembelih kamu. Fazur madza tara. Kira-kira menurut kamu gimana? Pakai nanya lagi, Pak. Padahal kalau perintah kan tinggal, nak sini nak, set, kan selesai. Kalau perintah, Pak, daripada ngobrol kemudian jadi kemana-mana pikiran, kan mendingan lagi tidur, set, selesai. Tapi Ibrahim gak mau, Pak, ada dialog dulu. Fangdur, pakai nanya lagi, menurut kamu gimana? Jawaban Ismail nih, Pak, ini mengukur kesolehannya. Qala ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukan saja apa yang sudah diperintahkan. Kalau idealnya kan nih, ayahanda lakukan saja apa yang engkau mimpikan. Karena obrolannya kan bahas mimpi, Pak. Tapi Ismail paham, bukan mimpi ini. Ini perintah ini. Makanya langsung, Pak. Wahai ayah, lakukan saja apa yang telah diperintahkan. Karena Ismail sudah menangkap, Pak. Hanya orang soleh yang bisa menangkap obrolan bapaknya, Pak. Bapaknya justru menghindari perintah, menghindari kalimat perintah disampaikan. Tapi Ismail nangkap perintah ini. Matilah sudah. Oke lah itu. Makanya ya abatif al-matumar. Wahai ayahanda, lakukan saja apa yang kau telah diperintahkan. Bukan mimpi, Pak. Langsung ke perintah. Karena Ismail paham ini bukan mimpi, ini perintah. Walaupun obrolan Ibrahim temanya masih mimpi. Itu, Pak, kalau jadi bapak, alhamdulillah paham nih bocah. Sampai kata Ismail, satajiduni insyaallah. Engkau akan mendapatiku wahai ayah, insyaallah minas sabirin, sebagai orang yang sabar. Ibrahim, Pak, saya tanya dulu lah. Kira-kira tega nggak bunuh Ismail? Menurut bapak tega nggak? Ya, sebagai bapak lah, mau bunuh anak nih, Pak, nih. Salahnya ini bunuh anak loh, Pak. Nyembelih itu kan bunuh anak nih, Pak. Ibrahim nggak tega, Pak. Makanya kan iblis datang. Ibrahim, yang bener aja. Ente doa belasan tahun, puluhan tahun pengen punya anak yang soleh. Kurang soleh apa Ismail? Masa disembelih gitu, kata setan. Kata Ibrahim, benar juga. Tapi ini perintah, ini perintah. Sampai akhirnya kan ambil batu ngelemparin setan. Nanti jadi ibadah jumroh. Jumroh itu kan dari situ, Pak. Ketika Ibrahim digoda supaya mengurungkan niatnya menyembelih Ismail. Kalau bapak nih mau nyembelih anak terus dibisikin, Pak jangan Pak, ini dosa. Kira-kira gimana, Pak? Ya emang nggak boleh. Ya emang nggak boleh. Ibrahim mah digoda. Ibrahim jangan. Dilempar pakai batu. Ibrahim gagal digoda, Pak. Datang ke Hajar. Bu, anak ibu nih mau disembelih, Bu, sama bapaknya nih. Kayaknya kurang kerjaan bapaknya, Bu, itu. Mungkin selevel-level depresi, Bu, mungkin gitu. Dilempar sama Hajar, Pak. Jadilah jumroh. Makanya jumroh kan beberapa kali itu, Pak. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Ini menunjukkan, Pak, Ibrahim diuji cinta. Saat Ibrahim punya anak Ismail, Pak, cintanya tercurah pada Ismail. Cintanya full pada Ismail. Cintanya fokus pada Ismail. Kenapa? Lama tidak kunjung ada hadirnya putra, Allah berikan putra soleh pula, Pak. Ketahuan solehnya dari dialognya. Itu sayang betul, Pak. Tapi kecintaan Ibrahim kepada Ismail tidak boleh mengalahkan kecintaan Ibrahim kepada Tuhannya. Ini ujian cinta. Pilih Ismail, pilih Allah. Wah, ini Pak. Kira-kira Bapak pilih pilih. Saya yakin gini, Pak. Setiap kita tuh punya Ismail. Setiap kita tuh punya Ismail. Mohon maaf, misalkan Ismail kita pekerjaan. Atau Ismail kita pasangan. Ismail itu tidak dalam konteks anak saja, Pak. Ismail itu sesuatu yang paling kita cintai di muka bumi ini. Itu Ismail kita. Dan saya yakin Bapak punya, kita punya. Siapa Ismail kita, Pak? Pasangan, anak, pekerjaan, kekayaan, nasab, atau apalah ya. Kalau Allah datang, pilih itu atau aku. Kira-kira gimana, Pak? Pekerjaan lah pekerjaan. Pilih ikut Allah, pilih ikut pekerjaan. Ya kalau bisa sih dua-duanya. Tadi itu kan kalau bisa. Kalau suruh milih ini kalau semuanya kalau bisa, Ibrahim juga ngomong gitu, Pak. Kalau bisa sih jangan disembelih ya Allah. Kalau bisa. Tapi kan ini perintah, Pak. Ini kalau ada benturan, Pak, ada benturan. Dan kadang-kadang ini, Pak.
saat anak kita melakukan kesalahan. Kan kita harus memilih itu. Kita sayang sama anak kita, tapi dia melakukan kesalahan. Tetap harus diberikan punishment, Pak. Kenapa? Jangan sampai kesalahan itu dianggap biasa oleh anak kita. Makanya dahulukan Allah atau dahulukan yang lain. Makanya Pak, dalam surat At-Taubah ayat 24, nanti Bapak bisa cek. Ada 8 item yang itu head to head, face to face dengan Allah, Rasul, dan jihad. Ada 8 item. Di surat At-Taubah ayat ke-24. Allah, Rasul, dan jihad. Nah itu musuhnya itu 8. Ini bisa jadi musuh Pak, saya bilang bisa jadi musuh. 8 itu head to head Pak. Nanti kalau yang 8 ini lebih didahulukan daripada yang 3, maka kata Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggu tanggal mainnya. Allah bikin perhitungan. Nah, gitu lah ya. Ini nanti silakan baca Pak di At-Taubah ayat 24. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam Pak, pilih Ismail, pilih perintah. Pilih Ismail, nggak menjalankan perintah. Pilih perintah, hilang Ismail. Padahal sudah doa lama nih Pak nih. Sudah doa lama. Dan itu belum punya Ishak. Belum punya Ishak. Akhirnya Pak, saat sudah godaan datang semuanya, 103 surat As-Saffat, falamma aslama, maka ketika keduanya pasrah. Kata Ibrahim, saya ikhlas kehilangan anak. Kata Ismail, saya ikhlas kehilangan nyawa. Bismillah. Jalan tuh Pak berdua tuh. Ada tugunya, kalau kita umroh tuh ada tugunya. Dibuatkan tugu tempat penyembelihan Nabi Ismail. Itu ada tugunya kalau kita lewat. Biasanya mutawif, tugunya Ibrahim nyembeli Ismail. Kenapa harus ke dataran tinggi? Biar nggak ada orang yang ngalangin, Pak. Dan sebelum disembelih kata Ismail, ayah, tolong penuhi permintaan saya. Pertama, siapkan tali dan ikat badan saya dengan ikatan yang sangat kuat agar saya tidak berontak. Yang kedua, tolong tajamkan pisaunya. Karena semakin tajam, semakin cepat prosesnya. Karena disembelih itu pasti sakit. Dan yang ketiga, wahai ayah, tolong tutupi pakaianmu agar darahku tidak kena ke bajumu. Karena khawatir kalau darah kena ke bajumu, engkau pulang ke rumah ibu, ibu melihat darahku ada di bajumu, khawatir ibu jadi sedih karenanya. Tolong tutupi pakaianmu supaya tidak kena darah. Kira-kira Pak nih, kalau bapak mau nyembelih, anak ngomong begitu Pak. Ini nggak usah lah. Tapi itulah Pak, godaannya itu cinta ini harus dibuktikan, mahabbah itu harus dibuktikan. Sampai akhirnya Ismail dibaringkan dan pas mau disembelih Pak. Ini ada beberapa riwayat Pak ya. Riwayat yang pertama, sebelum disembelih berubah jadi kambing. Riwayat yang kedua, Nabi Ibrahim merem atau memalingkan wajahnya ke arah yang lain dan disembelih, terasa darah mengalir di tangannya, pas dilihat ternyata kambing. Nah itu ada 2 riwayat. Ada yang satu sebelum disembelih jadi kambing. Kok anak saya kambing? Berubah gitu. Yang kedua disembelih dulu sampai memalingkan muka, kena darah di tangan, baru kelihatan, baru dilihat ternyata jadinya kambing. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Ibrahim membuktikan bahwa cinta kepada Tuhannya di atas segalanya. Ismail yang dimiliki oleh Ibrahim tidak sampai menghilangkan cinta kepada Tuhannya. Maka Ibrahim punya hak Pak mendapatkan gelar Al-Khalil. Al-Khalil itu kekasih Allah. Gak ada Pak yang punya gelar Al-Khalil. Kenapa? Luar biasa pengorbanannya Pak. Bapak belum tentu bisa itu begitu. Belum tentu Pak. Makanya Nabiullah Muhammad SAW, aku ini keturunan 2 orang yang hampir disembelih. 1, Ismail. 2, Abdullah. Karena Abdullah pun hampir dikorbankan oleh Abdul Muttalib. Hampir dikorbankan Pak. Kenapa kok hampir dikorbankan? Ya cerita sedikit Pak. Sebagai penutup nih, terakhir. Abdul Muttalib juga punya kecintaan yang luar biasa. Padahal bukan Nabi. Dia manusia biasa. Dan saya yakin Pak Abdul Muttalib seorang yang bertauhid. Itu keyakinan saya. Abdul Muttalib Pak baru punya anak 1 namanya Haris. Beliau bermimpi. Dalam mimpinya, galilah Taibah. Galilah Zamzam. Galilah Taibah. Galilah Zamzam. Bangun Pak Abdul Muttalib. Kok mimpinya aneh, nyuruh gali. Tidur lagi, datang lagi mimpi, galilah Zamzam, galilah Zamzam. Sampai beberapa malam mimpinya sama. Singkat cerita Pak, Zamzam di era Abdul Muttalib sudah tidak ada.
Jadi Zam-Zam itu pernah dikubur oleh orang-orang Zurhum, Pak, dan hilang dari kota Mekah. Gak ada yang namanya Zam-Zam di kota Mekah setelah era Nabi Ismail alaihi salam. Di era Abdul Muthalib tetap pasti hilang. Nah, tugas Abdul Muthalib menggali sumur Zam-Zam. Setelah mimpi bawa sejenis alat lah, itu cangkul atau segala macam, berangkatlah ke sebuah titik yang di situ adalah sumur Zam-Zam. Itu 11 meter dari arah Hajar Aswad, Pak. Ini Hajar Aswad, 11 meter itu tempat Zam-Zam, sumur Zam di situ. Dan itu, Pak, kalau kita tawaf keinjek. Sekarang itu kalau kita tawaf itu keinjek, karena setelah perluasan Masjidil Haram. Jadi Zam-Zam itu sudah tertutup, Pak. Jadi kalau kita tawaf keinjek tuh, dekat dari Hajar Aswad, sekitar 11 meteran. Setelah ke situ, Pak, Abdul Muthalib pas mau gali, karena tempat itu juga tempat di mana orang-orang Quraisy itu nyembelih kurban untuk berhala, Pak. Jadi tempat Zam-Zam itu tempat nyembelih kurban untuk berhala. Pas mau digali oleh Abdul Muthalib, orang Quraisy datang, mau ngapain? Mau gali. Kenapa digali? Saya bermimpi di sini ada sumur. Nggak ada sumur-sumuran. Nggak boleh gali. Ente siapa di kota Mekah? Gitulah. Orang dulu, Pak, orang Mekah melihat strata sosial itu dilihat dari banyaknya anak. Kalau anak laki-lakinya banyak, dia punya strata tinggi. Tapi kalau punya anak laki-laki yang cuma satu atau masih satu, itu nggak dianggap apa-apa. Nggak dianggap apa-apa. Karena kekayaan, kehormatan itu dari banyaknya anak. Makanya orang Mekah rata-rata istrinya, itu rata-rata. Karena pengen punya anak banyak. Singkat cerita, Pak, kata Abdul Muthalib, jadi nggak boleh nih, nggak boleh. Abdul Muthalib pulang, Pak, dia doa, ya Allah, tolong anugerahkan kepadaku 10 anak laki-laki agar aku bisa menggali sumur Zam-Zam. Dan kalau engkau anugerahkan 10 anak laki-laki, aku kurbankan 1. Itu janjinya tuh. Ini Ibrahim kurban, Abdul Muthalib memang mancing kurban, Pak. Dia pengen kurban itu. Singkat cerita, Pak, anak 2, anak 3, anak 10 anak itu laki-laki semua. Termasuk Abdullah di dalamnya. Dan 6 anak perempuan, totalnya 16 anak Abdul Muthalib. Setelah punya anak 10 laki-laki, Pak, yang sudah gede-gede lah, berarti itu penggalian sumur Zam-Zam tertunda beberapa tahun tuh, Pak. Cuman kan kalau orang dulu ya tiap tahun bisa lahiran, Pak. Singkat cerita sudah 10 anak, datanglah Abdul Muthalib dengan 10 anak. Nah, baru kata orang Quraisy, oh ya, mau ngapain? Mau gali Zam-Zam. Ya sudahlah, sudah punya anak banyak sekarang. Sudah punya otoritas, Pak, digali lah. Dan ternyata betul, Pak, ada sumur di situ. Ternyata yang nutupin sumur itu 2 patung kijang, pialang emas, patung kijang emas, pialang emas, dan beberapa batu, beberapa benda itu jadi tempat tertutupnya Zam-Zam. Dan dengan wasilahnya Abdul Muthalib dan anak-anaknya, sumur Zam-Zam ditemukan kembali di kota Mekah. Jadi penemunya itu Abdul Muthalib dan anak-anaknya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kan sumur Zam-Zam sudah terkabul nih. Berarti tinggal kurban. Akhirnya waduh nih. Kumpul anak. Nah, kalau orang dulu kan pakai anak panah, Pak. Dikasih nama masing-masing tuh. Termasuk Abdullah anaknya. 10 nama anak. Lempar Abdullah. Waduh, Abdullah. Coba lagi. Lempar Abdullah. Dan beberapa kali dilempar, Pak, Abdullah terus. Padahal Abdullah itu adalah anak yang paling disayang. Singkat cerita Abdullah dibawa, Pak. Ketemulah dengan Mughirah bin Makhzum namanya. Mughirah bin Makhzum. Nanti bapaknya Walid bin Mughirah. Walid nanti punya anak namanya Khalid. Jadi ini kakeknya Khalid nih. Kakeknya Khalid bin Walid. Namanya Mughirah bin Makhzum. Kata Mughirah, mau kemana? Abdul Muthalib. Tugas nazar, nyembelih anak. Saran saya jangan. Ente ini sekarang pemimpin orang Mekah. Kalau ente sebagai pemimpin orang Mekah membiasakan nyembelih anak, saya khawatir rakyat ente, penduduk ente punya kebiasaan nyembelih anak. Beda, Pak, ya, amalan seorang pemimpin dengan amalan seorang rakyat. Amalan seorang pemimpin dampaknya besar. Katakanlah pemimpin batuk semua tuh, Pak. Pemimpin curang semua tuh, Pak. Makanya hati-hati. Nah, kembali, Pak, ketika Abdul Muthalib diingatin, wah, ya juga nih, kalau saya kemudian nyembelih takutnya jadi. Terus gimana dong sarannya? Saran saya kamu pergi ke Syam. Di Syam ada dukun. Nah, kenapa harus ke dukun, Pak? Karena Nabi belum ada. Karena Nabi Isa 500 tahun sudah nggak ada, Pak. Jadi ini kekosongan dari para Nabi. Makanya yang berkuasa para dukun. Karena dukun dapat informasi dari jin, Pak. Nah, itu mirip-mirip wahyu tuh. Mirip ya, bukan wahyu, tapi mirip-mirip wahyu. Karena dapatnya dari jin. Datanglah ke dukun, kata dukun begini, sini Bang. Abang bikin dadu 2. 1 tulisan onta, 1 tulisan Abdullah. Kemudian kocok dan lempar di depan Ka'bah. Kalau yang keluarnya adalah nama Abdullah,
Anggaplah itu jadi 10 onta. Jangan sembelih Abdullahnya, anggap jadi 10 onta. Tiap keluar nama Abdullah, jadi 10 onta. Sampai keluar onta. Sampai keluar dadu namanya onta. Siapa? Dimulailah. Lempar Abdullah 10. Lempar Abdullah 10. 10 kali lempar, semuanya Abdullah. Berarti ontanya berapa? 100. Waduh, nih. Atu lagi habis nih. Bayang waktu. Ini 10 kali nih lempar. Pas yang ke-11 onta. Untuk meyakinkan lempar lagi yang kedua kalinya onta. Dan 3 kali onta 10 Abdullah. Maka Abdul Muttalib mengumpulkan 100 onta, disembelih, dibagikan. Kurbannya Abdul Muttalib. Bapak mah belum 100 onta, Pak. Baru kambing, Pak. Chill lagi. Hadirin khatimah rahimakumullah, karena sudah jam 1. Itulah cinta pengorbanan. Semuanya bermuara pada cinta dan pengorbanan. Maka Idul Adha ini cinta kita diuji, pengorbanan kita ditunggu. Mudah-mudahan kita bisa berkurban sebagaimana mestinya, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.